Bapak, Ibu, orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih, selamat datang dalam perayaan Misa Paskah TKK Mater Dei tahun 2021. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengikuti misa pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Halo adik-adik semua, selamat Paskah. Selamat Paskah, Romo. Kalau Romo bilang haleluya, jawabannya Yesus bangkit ya. Kalau Romo bilang Yesus bangkit, maka jawabannya haleluya. Haleluya, Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Nah, adik-adik kita hari ini bergembira karena Yesus itu bangkit. Kita mau bersyukur itu semua lewat perayaan Ekaristi ini. Maka sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini, mari kita siapkan diri kita. Kita lipat tangan kita duduk yang rapi. Nanti dalam perayaan misa ini jangan sambil tidur, jangan sambil makan, kita mau berdoa. Kita hening sejenak, kita mau melihat diri kita dulu ya. Kita mau persiapkan hati kita dulu. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Adik-adik terkasih, marilah kita berdoa. Kita berdoa juga memohon rahmat kesehatan dan kesejahteraan untuk para murid, para suster, para guru, karyawan, dan semua orang tua murid. Kita juga mohon berkat untuk penerimaan siswa baru. Semoga dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan, semakin banyak orang tua mempercayakan putra-putrinya untuk belajar dan bermain di TK Mater Dei. Dan juga kita berdoa bagi para penderita sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi para penderita sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai ayat 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menantang mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan lompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak.
selamatkanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia melihat ke dalam dan melihat kain terletak di tanah, akan tetapi tidak masuk ke dalamnya. Maka tiba juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Lalu ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, sekali lagi selamat Paskah. Selamat Paskah. Apa sih Paskah itu? Katanya Paskah itu Yesus bangkit. Adik-adik percaya nggak kalau Romo juga bisa bangkit? Romo bisa bangkit dari tempat tidur. Kalau pagi-pagi Romo bangun, itu kan Romo bangkit. Adik-adik juga kalau di rumah pagi-pagi itu bangkit dari tidur. Nah, biasanya kalau di hari raya Paskah itu ada apa? Ada apa? Telur ya. Ada kelinci. Gak tahu kelincinya masih apa enggak. Kayaknya sudah disate ya. Sampai suka sate kelinci. Romo yang suka. Nah, telur. Di sini Romo ada telur nih. Romo bawa telur. Ini telur, ya. Telurnya warnanya apa ini ya? Hijau apa biru? Biru muda. Ini namanya telur? Telur bebek. Telur asin. Boleh ya. Tergantung dimasak apa. Bisa jadi telur mentah, telur pedas juga bisa ya. Terus Romo punya telur apa lagi ya? Nah, ini ternyata telur ayam kampung. Terus ada telur apa lagi ya? Ini telur puyuh. Telur ayam kampung juga. Seharusnya ada telur puyuh ya. Ada telur apa lagi ya? Telur cicak juga boleh ya. Biasanya kan ini dicari ya kalau pas Paskah gitu. Karena pandemi ini nggak ada, karena nggak bisa ke gereja kita. Tapi mungkin ada adik-adik yang di rumah mencari telur Paskah. Kalau nggak ada, nanti setelah ini dibuat. Suruh mamanya merebus telur, terus suruh sembunyikan telurnya di rumah. Nah, nanti teman-teman adik-adik cari telurnya ya. Kalau nggak dapet di rumah, cari ke warung ya. Di sana banyak telur pasti. Nanti juga boleh dihias, kasih gambar apa yang ada disuka, kasih gambar wajah orang boleh, kasih gambar balon, pita, bebas ya. Kita mau merayakan Paskah, belum terlambat, gak apa-apa. Sudah beberapa hari setelah hari raya Paskah, hari Minggu kemarin, hari ini juga boleh, kita masih merayakan Paskah. Jangan lupa disembunyikan dulu telurnya ya. Nah, udah disimpan, nanti Romo goreng nanti. Mengapa kalau Natal, Paskah selalu apa ya? Yang dicari telur, bukan mencari batu,
bukan mencari bambu. Kenapa? Karena telur adalah tanda kelahiran. Ya, percaya nggak? Dari telur ini, kalau menetas, terus pecah ya. Kalau udah dirami sama ayam, muncullah anak ayam. Adik-adik siapa yang lahir dari telur? Ada nggak? Ada yang dulu dari telur pecah, terus jadi bayi, terus sekarang gede, masuk TK. Wah, telur sebesar apa ya? Kalau bayinya sebesar manusia, telurnya mungkin segede, ya segede romos tuh. Tapi ini tanda awal kehidupan, awal suatu makhluk hidup. Nah, kita juga merayakan Yesus itu bangkit. Artinya Yesus memasuki hidup yang baru, sama seperti kita. Nah, Yesus itu hebat loh adik-adik. Bayangkan, dia sudah pernah mati. Tadi kan ceritakan tuh, dia sudah di kuburan. Ternyata gak ada Yesusnya, katanya dimakamin, dikubur. Kemana? Dicuri orang? Gak ada yang berani mencuri jenazah. Takut ya? Takut pasti. Romo juga takut kalau lihat jenazah. Masa mau diambil? Ternyata Yesus itu bangkit. Bangkit itu seperti ini. Gini, lama-lama naik. Romo gak bisa nih. Tapi kurang lebih gini ya. Terus naik dia. Mau ada batu, mau ada gunung. Karena Yesus itu hebat, itu semua lewat. Yesus naik. Maka adik-adik, kalau adik-adik kemarin ikut misa yang sama Romo di gereja, itu ada Iron Man, ada Captain America. Mungkin adik-adik juga punya idola. Suka sama Spider-Man, ada yang suka sama Batman, ada yang suka sama apa lagi ya? Power Rangers ada nggak? Power Rangers masih ada nggak sih sekarang ya? Zaman Romo masih loh. Terus apa lagi? Ultraman Dina, apa lagi ya? Satria Baja Hitam, apa lagi ya? Hulk ya, Hulk. Ada apa lagi? Sailor-Moon. Ada apa lagi? Gatot Kaca. Itu juga hebat loh. Tapi semua yang Romo sebutkan tadi itu bisa mati. Kalau Iron Man sudah mati, Spider-Man sudah mati, sudah tamat. Tapi kalau Yesus sudah mati, bisa hidup lagi. Maka dia hebat. Karena kenapa? Karena dia anaknya Tuhan. Dia Tuhan. Bisa dia mengalahkan kematian. Nah, kalau Yesus itu hebat, kita kan sekarang lagi kena pandemi yang namanya ya, ada namanya virus yang namanya corona. Virusnya tuh kecil sekali, nggak kelihatan, tapi bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang jadi batuk, demam, apalagi muntah, bahkan mati. Dan gara-gara virus ini, kita nggak bisa ke sekolah. Ya, sekarang Romo di sekolah nih bisa lihat ayunan, apalagi cungkil-cungkil. Nah, karena adik-adik nggak sekolah, habis ini Romo yang main. Salah aja sekolah. Kita nggak boleh ke sekolah karena sedang ada virus, nggak boleh berkumpul. Kita mungkin sedih, ya tiap hari belajarnya di depan laptop, ya. Nanti ada ibu guru cuap-cuap, terus kita tinggal makan. Disuruh pakai sepatu, lepas aja kan nggak kelihatan ya. Kadang-kadang tinggal tidur, atau kita ribut sendiri, bosan ya kadang-kadang. Terus kita tanya sama mama papa, kapan sih bisa sekolah gitu ya. Nah, kita hari ini merayakan Yesus yang bangkit. Yesus aja bisa bangkit dari mati, pasti dia bisa juga mengalahkan virus ini. Maka kita harus tetap bersukacita. Kita yakin pasti Tuhan sebentar lagi akan mengalahkan virus ini, sehingga kita bisa sekolah. Maka adik-adik jangan pernah malas berdoa, terus berdoa, Tuhan jauhkanlah virus ini dari muka bumi ini, supaya aku bisa sekolah, aku bisa ketemu ibu guru, aku bisa ketemu teman-teman, aku bisa jajan boba lagi, aku bisa ke mall lagi, apalagi ya, aku bisa ikut sekolah minggu, biabir, ataupun macam-macam, ya. Dan aku nggak bosan lagi. Kita berdoa supaya Yesus bisa mengalahkan virus ini. Tapi kita juga
harus bangkit. Bukan cuma Yesus, kita juga harus bangkit. Apa sih bangkit? Bangkit itu kan kayak tadi Romo pagi ini bangkit dari tidur, jadi melek. Kita juga bangkit dari rasa malas. Mungkin selama ini, ayo dek bangun, kan hari harus belajar. Enggak, kan hari ini libur. Enak aja, kan belajar. Kita kadang-kadang malas kan. Terus nanti kita nangis, disuruh mama papanya mandi karena mau belajar. Enggak, aku masih mau bobo. Terus nanti kalau udah bosan, buka HP, lihat YouTube. Padahal masih belajar, nggak boleh. Nah sekarang kita harus bangkit. Enggak, aku setiap pagi harus semangat mau belajar. Aku nggak boleh juga mainan yang lain-lain ketika belajar. Aku juga tidak boleh kecanduan main HP. Sedikit-sedikit buka HP, dipanggil mamanya, diem aja, nggak dengerin. Disuruh mandi, nggak mau, masih main HP. Disuruh tidur, nanti lagi seru ini nontonnya. Nggak boleh, kita nggak boleh membantah nasihat orang tua. Kalau sudah waktunya tidur, tidur. Kalau sudah waktunya makan, makan. Kalau sudah waktunya mandi, mandi. Biar nggak bau, ya. Nah, mulai sekarang kita harus berani. Kita harus bisa lebih disiplin, lebih semangat, bisa membagi waktu, taat sama orang tua, sama guru, nggak membantah, lagi marah-marah, lempar sepatunya ke mamanya atau ke mbaknya. Kalau misalnya pengen jajan nggak boleh, ngambek, nggak boleh. Itu kebiasaan yang buruk dan Yesus nggak suka. Yesus kan udah bangkit, kita juga harus bangkit dan harus gembira, kita harus bahagia. Nah, kita juga dalam pelayanan Kristus ini mau berdoa untuk semua guru, untuk sekolah kita tercinta TK ini, dan untuk adik-adik semua, supaya tetap bahagia, tetap ceria, dan tetap bersemangat. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Sekarang adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau mendoakan orang-orang kita sayangi. Nah, kita berdoa ya. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, sudilah mendampingi para pemimpin negara kami, agar dapat memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyat hidup rukun, damai dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, Bapa yang Maha Baik, berkatilah para pemimpin gereja, para imam, biarawan dan biarawati, agar senantiasa Kau berikan rahmat kesehatan dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pelayanan, sehingga dapat mengembalakan umat dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar TKK Materdi, ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami semua rahmat kesehatan, kerukunan, dan kesejahteraan, dan mampukan kami untuk saling peduli dan berbagi, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelancaran PPDB, Bapa yang Maha Kasih, berikanlah kelancaran dalam PPDB tahun 2021-2022. Toddler Playgroup TKK Materdi. Semoga semakin banyak orang tua murid yang menyekolahkan anak-anaknya di TKK Materdi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita sakit, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19 ini, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkan kesehatannya kembali. Juga semoga virus corona segera hilang dari muka bumi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, kiranya Kau sudi mendengarkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
semua supaya persembahan Romo dan persembahan adik-adik berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, terimalah kurban Kristus penebus umat manusia dan selamatkanlah jiwa raga kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah sudah dikurbankan dan kini bangkit. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan Paskah bersama para malaikat dan penghuni surga yang memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang sudah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami, di dalam keluarga dan lingkungan kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Adik-adik yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi kesabaran saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Semoga kami Kau lepaskan dari cara hidup manusia yang lama dan Kau jadikan manusia baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman dari Sister. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik bahwa kita masih bisa berkumpul di sini dalam walaupun secara virtual untuk merayakan Ekaristi. Terima kasih kepada Romo Yogi yang telah mempersembahkan misa perayaan Paskah dalam keluarga besar TK Mater Dei Pamulang. Maka anak-anak, para ibu guru dan karyawan, Romo, suster, dan Bapak Ibu wali murid yang terkasih, saya mewakili keluarga besar Mater Dei mengucapkan Selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus mendayai kita untuk mewartakan kebaikannya dengan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Semoga kita tetap semangat dalam mewartakan kebaikannya. Jangan lupa bersukacita. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik, Selamat Paskah. Jangan lupa bersukacita. Jadi nggak ada lagi yang cemberut-cemberut, yang nesu itu ngambek-ngambek. Nah, nggak ada. Yang ada sukacita. Ya, karena Yesus sudah bangkit. Yang suka marah-marah, yang suka membantah orang tuanya, nggak boleh lagi. Sekarang semuanya harus bersukacita, harus patuh, harus rajin, harus semakin disiplin. Ya, jangan lupa. Mama papanya diajak mencari telur Paskah. Bila perlu 1 karpet telurnya ya. Nanti setelah itu boleh digoreng dan sebagainya. Dan kita mau berdoa, mohon berkat supaya kita semua diberikan kesehatan. Semoga kita semua bisa melewati masa pandemi ini dan semoga virus ini corona bisa segera hilang dari dunia ini dan kita bisa sekolah, bisa belajar ke sekolah, bisa ke gereja dan macam-macam. Kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah dan juga mama papa dan kakak adik serta keluarga dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diputus. Amin. Oh life, oh life, oh life forevermore. Jesus is alive, oh life forevermore. Life, life, oh life forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
keempat, saya mau mengucapkan selamat Hari Paskah untuk suster dan ibu guru dan teman-teman semua. Happy Easter! Your sister and teachers and all my friends, Happy Easter! May your Easter basket full of joy, happiness, and peace. God bless you. Happy Easter! Selamat pagi, Suster Dikita dan Suster Sisilia dan para guru dan teman-teman. Emma pengen mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Saya Justin dari kelas B5. Selamat Paskah. Happy Easter dah. Dadah. Easter. Selamat Paskah. Happy Easter.